Tes, tes, tes. Halo. Tes, tes, tes. Mas boleh cek rambut nggak? Boleh cek rambut nggak? Pada Januari sampai dengan September 2020, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan domestik terus berlanjut akibat resiko pandemi global. Secara umum, pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang signifikan terhadap ketahanan dan kinerja intermediasi sistem keuangan Indonesia. Berbagai respons kebijakan sebagai bauran kebijakan nasional serta bauran kebijakan Bank Indonesia mampu menjaga stabilitas sistem keuangan selama semester 1 2020. Pandemi COVID-19 mendorong investor melakukan rebalancing portofolio dengan menjual aset berisiko dan beralih ke jenis aset yang lebih aman. Pembatasan aktivitas ekonomi menimbulkan penurunan permintaan global dan terhambatnya suplai bahan baku yang pada akhirnya menekan profitabilitas dan kemampuan bayar korporasi. Bertahannya kinerja korporasi, termasuk UMKM, berdampak pada penyerapan lapangan pekerjaan dan penghasilan sektor rumah tangga, terutama kelompok menengah ke bawah. Berbagai upaya dilakukan rumah tangga dalam menghadapi ketidakpastian, antara lain penurunan konsumsi atas ekspektasi turunnya penghasilan, meningkatkan porsi simpanan untuk dijadikan bantalan dalam berjaga-jaga. Selanjutnya, penurunan kinerja korporasi dan rumah tangga tersebut meningkatkan resiko kredit perbankan di semester 1 2020 di level yang masih terkendali. Pandemi COVID-19 merupakan kejadian extraordinary sebagai langkah forward-looking untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan extraordinary, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, otoritas keuangan bersinergi melakukan bauran kebijakan nasional untuk menopang sektor real dan sektor keuangan di tengah dampak pandemi COVID-19. Bank Indonesia mengeluarkan bauran kebijakan sebagai upaya untuk memitigasi risiko di sektor keuangan serta mendorong pertumbuhan sejalan dengan bauran kebijakan nasional. Kebijakan makroprudensial ini bersama-sama dengan kebijakan moneter dalam kerangka bauran kebijakan Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga ketahanan dan mendorong intermediasi. Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang akomodatif ditujukan untuk memperkuat ketahanan dan mendukung intermediasi.
sinergi dan koordinasi yang semakin kuat antara Bank Indonesia dengan otoritas lain, baik domestik maupun internasional, terus dilakukan. Perekonomian global diperkirakan membaik pada semester 2 2020 seiring berkurangnya penyebaran pandemi COVID-19 dan respons kebijakan otoritas berbagai negara. Meskipun demikian, ketidakpastian pasar keuangan global diperkirakan masih tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi masih tingginya ketidakpastian tersebut antara lain kekhawatiran terjadinya gelombang kedua pandemi COVID-19, prospek pemulihan perekonomian global, dan berlanjutnya tensi geopolitik Amerika Serikat dan Tiongkok. Perekonomian domestik diperkirakan membaik. Stabilitas sistem keuangan Indonesia diperkirakan semakin terjaga seiring meredanya tekanan global dan domestik. Aktivitas korporasi diperkirakan meningkat meski masih terbatas seiring dimulainya kembali aktivitas dunia usaha. Ekspektasi perbaikan perekonomian yang diikuti dengan berkurangnya tekanan sektor real berdampak positif pada kinerja institusi keuangan termasuk perbankan. Hal ini didukung keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional, antara lain restrukturisasi kredit. Kedepan, pertumbuhan intermediasi perbankan diperkirakan mulai membaik meski masih terbatas, seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik. Kedepan, Bank Indonesia tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial akomodatif guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan makroprudensial akomodatif pada 2020 bertujuan menjaga ketahanan sistem keuangan dan mengakselerasi pemulihan ekonomi dengan memperkuat pembiayaan. Bank Indonesia akan terus mengakselerasi pembiayaan melalui dukungan keuangan inklusif. Hal ini dilakukan melalui penguatan ketahanan UMKM, pengembangan ekonomi syariah, dilengkapi dengan pendalaman pasar keuangan, serta akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. Kedepan, koordinasi kebijakan semakin diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia mempersembahkan Kajian Stabilitas Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam acara Seminar Riset Stabilitas Sistem Keuangan 2020. Seminar akan segera kita mulai. Kembali saya mengingatkan Bapak dan Ibu untuk memastikan mic dalam posisi mute. Selamat datang di acara Seminar Riset Stabilitas Sistem Keuangan 2020 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Saya akan terlebih dahulu menyapa para tamu undangan. Yang pertama Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Bapak Yuda Agung, Asisten Gubernur Bank Indonesia, Bapak Wahyu Sudarmono, Kepala Departemen Manajemen Universitas Sampurna, para Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Stabilitas Sistem Keuangan, anggota Forum Riset Stabilitas Keuangan, pimpinan IC Pusat dan Cabang, peneliti dan perwakilan dari otoritas di sektor keuangan, perwakilan dari Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS, akademisi dari seluruh Indonesia, dan hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya juga ingin menyapa para peserta yang telah bergabung pada Seminar Riset Stabilitas Sistem Keuangan tahun 2020. Selamat datang. Saya Alia Karenina yang akan memandu acara seminar pada pagi hari ini dengan tema peran kebijakan makroprudensial dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Ibu Destri Damayanti,
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Kepada Ibu Destri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Stabilitas Sistem Keuangan, anggota Forum Riset Stabilitas Keuangan, peneliti dan perwakilan dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, pimpinan IC Pusat dan Cabang, akademisi dari seluruh Indonesia, Bapak Yuda Agung, Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama tentunya kita patut memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul bersama walaupun secara virtual dalam acara Seminar Riset Stabilitas Sistem Keuangan 2020. Seminar ini sebagai puncak dari rangkaian Lomba Karya Ilmiah Stabilitas Sistem Keuangan yang setiap tahun diselenggarakan oleh Bank Indonesia untuk mengupdate Bapak Ibu akademisi terkait perkembangan stabilitas sistem keuangan terkini, serta menjaring masukan akademisi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas Bank Indonesia, khususnya di sektor makroprudensial. Berbagai tantangan ekstraordinari yang dihadapi perekonomian global dan domestik saat ini, serta upaya penyelesaian masalahnya membutuhkan respon kebijakan yang ekstraordinari juga dan harus bersifat inovatif. Sebagai regulator, Bank Indonesia menerapkan perumusan kebijakan berdasarkan research atau research-based policy untuk meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas kebijakan dan pada gilirannya berkontribusi pada efektivitas kebijakan. Lomba Karya Ilmiah SSK 2020 kami selenggarakan dengan mengangkat tema peran keuangan berlanjutan atau sustainable finance dalam mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan sebagai upaya menjaring masukan akademisi dalam rangka meningkatkan peran Bank Indonesia dan otoritas terkait serta lembaga keuangan di Indonesia untuk mewujudkan keuangan yang berkelanjutan. Selanjutnya, Seminar Riset Stabilitas Sistem Keuangan 2020 yang akan berlangsung hari ini juga diharapkan dapat menjadi sarana bagi Bank Indonesia dan Bapak Ibu akademisi untuk saling berbagi dan menggali informasi tentang bauran kebijakan Bank Indonesia yang menjadi bagian integral dari bauran kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan stabilitas sistem keuangan. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, pemanasan global terus terakselerasi sejak 1960 dan diperkirakan dampaknya akan semakin intensif. Pemanasan global ini menimbulkan tantangan nyata seperti cuaca ekstrim, ancaman krisis air bersih, kebakaran hutan, dan gangguan lingkungan lainnya. Dampaknya mengancam seluruh level masyarakat tanpa terkecuali, dari individu dan rumah tangga hingga dunia usaha, bahkan para pembuat kebijakan. Salah satu upaya otoritas untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui kerjasama dalam bentuk NGFS atau The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System yang terdiri dari 69 bank sentral termasuk Bank Indonesia. Misi dari NGFS adalah berkontribusi mendorong sustainable economy
dan juga untuk memitigasi dampak dari environmental dan climate risk terhadap sektor keuangan. Sebagai otoritas moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang berwawasan lingkungan. Di antaranya adalah di sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia telah mengadopsi Sustainable and Responsible Investment atau SRI dalam pengelolaan devisa. Saat ini, Bank Indonesia juga telah memiliki portfolio di sektor berkelanjutan atau sustainable sector sebesar 894 juta US dollar dan menggunakan sustainable sukuk sebagai underlying sukbi. Dan selain itu, Bank Indonesia juga menggunakan instrumen berwawasan lingkungan green bond dan green sukuk dalam operasi moneternya. Di sisi kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia telah memberikan insentif kepada pembiayaan bagi properti dan kendaraan yang bermotor berwawasan lingkungan berupa pelonggaran kebijakan rasio loan to value atau financing to value credit atau pembiayaan properti, serta uang muka kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dan di sisi kebijakan sistem pembayaran, langkah Bank Indonesia mendorong percepatan ekonomi keuangan digital berkontribusi terhadap keberlangsungan lingkungan dan salah satunya tercermin dari berkurangnya pemakaian kertas dalam transaksi dan operasional perbankan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa isu lingkungan dan sustainable development terus menjadi fokus kebijakan global termasuk di pasar keuangan. Berbagai instrumen investasi pun semakin beragam dan terus berkembang, baik secara jenis maupun dari sisi jumlahnya. Dan berdasarkan informasi dari IMF, total investasi di pasar keuangan berbasis sustainable investment telah naik dari 300 miliar US dollar di tahun 2010 menjadi 850 miliar US dollar di tahun 2019. Dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya awareness terhadap dampak lingkungan dan juga tingkat suku bunga global yang diperkirakan akan masih rendah. Dan hal ini akan mendorong investor mencari aset alternatif dan salah satunya adalah ke sustainable investing. Pengembangan instrumen investasi berbasis lingkungan seperti green bonds juga masuk menjadi salah satu strategi pendalaman pasar keuangan Indonesia yang tertuang dalam Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan bersama pemerintah, OJK, dan LPS. Hadirin yang berbahagia, untuk tahun ini tema lomba LKISSK adalah peran keuangan berkelanjutan dalam mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan. Kami sangat mengapresiasi para akademisi dan peneliti yang sudah menyampaikan karya ilmiahnya yang dapat kami sampaikan bahwa hasil penelitian tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasil pemikiran ini tentunya akan menjadi bagian dari perumusan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan kiranya juga akan berkontribusi bagi dunia riset akademik. Dan pada kesempatan ini, sebentar lagi kami akan mengumumkan karya penelitian terbaik dari 91 karya yang kami terima. Kepada para pemenang LKISSK 2020, kami sampaikan ucapan selamat. Semoga prestasi yang telah dicapai dapat semakin bermanfaat bagi Anda, bagi keluarga, bagi sivitas akademik, dan serta tentunya bagi Bank Indonesia.
Teruslah semangat menyelam ilmu pengetahuan dan meningkatkan kapasitas sebagai peneliti, terutama di bidang stabilitas sistem keuangan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum menutup sambutan ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber seminar, Dewan Juri Lomba, serta semua tamu undangan dan juga Departemen Kebijakan Makroprudensial, sehingga acara Lomba Karya Ilmiah Stabilitas Sistem Keuangan serta Seminar Research 2020 hari ini dapat terselenggara dengan sangat baik dan diharapkan terus-menerus dapat terlaksana secara berkelanjutan. Dan melalui rangkaian kegiatan ini, kami mengharapkan agar sinergi yang baik ini dapat menjadi upaya nyata dalam mendorong pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan Indonesia mengatasi permasalahan pandemi COVID-19 untuk menuju Indonesia maju. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua upaya memajukan perekonomian Indonesia. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan dengan ini, Seminar Research Stabilitas Sistem Keuangan 2020 dengan tema Sistem Keuangan Indonesia di tengah pandemi COVID-19, peran kebijakan makroprudensial dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti webinar dan selamat berdiskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya nggak kedengeran ya, Mbak MC? Bapak Zafri Husodo dan Bapak Tony Irawan, kami persilahkan. Silakan kepada para Dewan Juri untuk memberikan penilaian dan juga mengumumkan siapa pemenang pada lomba tahun ini. Baik, terima kasih. Kami dari Dewan Juri, saya sendiri, Zafri, kemudian bersama Pak Muhammad Samsudin dan juga Pak Tony Irawan, telah melaksanakan proses penjurian yang cukup panjang dari beberapa hasil karya ilmiah yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia. Yang terhormat Ibu Destri Damayanti, Bapak Yuda Agung, kemudian juga untuk rekan sejawat anggota Forum Riset Stabilitas Sistem Keuangan, para hadirin sekalian, kami ingin menyampaikan juara LKI SSK tahun 2020. Yang pertama akan kami umumkan untuk juara harapan kedua. Juara harapan kedua diberikan kepada Muhammad Faisal, Aletia Verulia Gusma, dan Frinanda Ilham Putra. Kami ucapkan selamat kepada tim riset yang telah mencapai juara harapan kedua. Selanjutnya, untuk juara harapan pertama, diberikan kepada Hasan Al-Banna, Ahmad Nurdani, dan Dwi Marlina Wijayanti. Kami mengucapkan selamat kepada para juara harapan pertama.
Kemudian selanjutnya, untuk juara ketiga, diberikan kepada Reza Bangun Mahardika dan Hafiza Dea Iftina. Selamat kami ucapkan kepada juara ketiga. Juara kedua diberikan kepada Muhammad Darda Musasyah dan Desi Kharohmayani. Selamat kepada para juara harapan dan juara sampai dengan juara kedua. Ya, keputusan untuk mendapatkan gelar ini merupakan hal yang sangat tidak mudah bagi kami para dewan juri karena seluruhnya sudah mencapai kualitas karya ilmiah yang bagus dan baik sesuai dengan standar akademik dan memiliki potensi untuk bisa diterapkan di dalam kebijakan. Dan untuk juara 1, kami mohon kesediaan Ibu Destri Damayanti untuk dapat mengumumkan pemenangnya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak Dewan Juri. Tibalah kita untuk mengumumkan siapa juara pertama dari Lomba Karya Ilmiah Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia. Dan saya yakin pasti semua mempunyai kualitas tulisan yang bagus sekali, dan ini tentunya sangat membanggakan buat kami Bank Indonesia selaku penyelenggara acara ini. Baik, dengan demikian saya ingin menyebutkan juara pertama, yaitu Muhammad Anif Afandi dan Nurdin Sobari dengan judul karya ilmiah Das Fintech Lending. Oke, selamat buat Muhammad Anif Afandi dan Nurdin Sobari. Terima kasih. Kepada Muhammad Anif Afandi dan Nurdin Sobari sebagai pemenang juara pertama Lomba Karya Ilmiah Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia tahun 2020. Selanjutnya kami mengundang Ibu Destri Damayanti selaku Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Bapak Yuda Agung selaku Asisten Gubernur Bank Indonesia, dan Bapak Wahyu Sudarmono selaku Kepala Departemen Manajemen Universitas Sampurna untuk melakukan foto bersama. Nanti kita akan lakukan 2 kali sesi foto ya. Boleh tersenyum Bapak dan Ibu sekalian. Foto pertama, 1, 2, 3. Kita coba lagi di sesi foto yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Ibu Destri Damayanti, Bapak Yuda Agung, dan Bapak Wahyu Sudarmono, dan juga para Dewan Juri. Bapak dan Ibu, seminar riset merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang juga merupakan puncak dari Lomba Karya Ilmiah Stabilitas Sistem Keuangan atau LKI SSK. Pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai, juara harapan 2 mendapatkan uang tunai sebesar 7,5 juta rupiah, juara harapan 1 mendapatkan 10 juta rupiah, juara ketiga mendapatkan 20 juta rupiah, juara kedua mendapatkan 30 juta rupiah, dan juara pertama mendapatkan 40 juta rupiah. Dalam LKISK 2020 telah diterima sebanyak 91 paper yang sesuai dengan syarat dan ketentuan lomba. Selanjutnya Dewan Juri dari Bank Indonesia maupun akademisi melakukan penilaian hingga akhirnya terpilih 5 paper terbaik yang masuk dalam tahap presentasi final. Pada tanggal 4 November 2020 telah dilakukan presentasi dan penjurian final hingga terpilihlah juara LKI SSK 2020. Berikut kita saksikan kilas prosesnya dalam video berikut ini.
memasuki acara seminar, marilah kita saksikan terlebih dahulu video pemenang juara pertama LKI SSK 2020 berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para dewan juri dan juga panitia LKI SSK Bank Indonesia tahun 2020 yang telah memberikan saya kesempatan dan memilih paper saya sebagai salah satu dari 5 paper terbaik LKI SSK 2020. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi saya yang berjudul Does Fintech Lending Disrupt Banking in Analysis in the Perspective of Switching Intention Among Millennial Banking Customers in Indonesia. Baik, sebelum saya memaparkan presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arif Afandi, saya merupakan alumni dari Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Revolusi Industri 4.0 ini telah memunculkan fenomena yang disebut sebagai disruption. Disruption bisa diartikan sebagai fenomena yang memunculkan sebuah kebaruan akibat hadirnya masa depan ke masa kini yang mendisrupsi sesuatu yang telah berjalan secara normal. Salah satu bentuk kebaruan dari adanya disruption tersebut memunculkan industri yang disebut sebagai new entrants yang mendisrupsi model bisnis incumbent-nya. Dalam konteks penelitian ini adalah munculnya fintech lending yang mendisrupsi perbankan tradisional. Menurut laporan dari PricewaterhouseCoopers tahun 2016, dijelaskan bahwasanya kehadiran fintech lending diprediksi dapat mendisrupsi perbankan dalam perspektif customer switching. Keunggulan fintech lending yang dinilai lebih mampu menjangkau nasabah perbankan secara lebih luas diprediksi dapat menurunkan pendapatan perbankan 10 sampai dengan 40% pada tahun 2025. Selain itu, disrupsi fintech terhadap perbankan ini juga dapat menyebabkan instabilitas pada sistem perbankan apabila tidak terdapat pengaturan mengenai segmentasi pasar antara perbankan dan juga fintech lending, yaitu adalah sama-sama bersaing pada segmen mid and low credit score. Berdasarkan fenomena tersebut, di sini perlu dilakukan penelitian mengenai fenomena ini untuk apa? Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya switching intention terhadap millennial banking customers. Kenapa harus menggunakan millennial banking customers? Karena millennial itu merupakan proporsi tertinggi penduduk di Indonesia, yaitu mencapai 88 juta jiwa. Penelitian ini menggunakan push-pull mooring yang dikembangkan oleh Bansal et al. Tahun 2005 sebagai research base dan menggunakan structural equation modeling sebagai teknik analisis data. Berdasarkan pengujian dari structural equation modeling dapat disimpulkan bahwa pada perspektif push effect, nasabah perbankan kategori milenial mengakui bahwasanya layanan perbankan ini memiliki beberapa kelemahan dibandingkan dengan layanan fintech lending, khususnya dalam aspek pricing problem, processing problem, dan service quality. Sementara pada perspektif pull effect, nasabah perbankan kategori milenial juga mengakui layanan fintech lending ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan layanan perbankan, khususnya pada aspek easy process, easy of use, dan juga pricing benefit. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menyebabkan nasabah perbankan kategori milenial serta-merta berpindah pada layanan pembiayaan fintech lending karena dihambat oleh mooring factors yang terdiri dari faktor security, service product, dan reputation pada layanan fintech lending. Baik, pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi baik bagi industri maupun regulator untuk menentukan strategi maupun policy di tengah potensi terjadinya customer switching dari perbankan ke fintech lending. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mengapa paper ini bisa menjadi pemenang? Kita akan bersama-sama mendengarkan komentar dari para dewan juri. Jadi secara umum kami melihat penelitian ini memiliki konsistensi yang tinggi, kemudian topiknya juga kekinian, serta memberikan gambaran, walaupun harus diakui ini merupakan gambaran awal dari fintech versus banking, yang modern versus yang klasik. Saran dari saya, paling baik adalah untuk menambahkan jumlah responden agar didapatkan
konsistensi hasil penelitian yang lebih kuat lagi. Kalau ada kajian yang menyentuh area yang sulit itu kajian yang bagus ya, karena untuk mengetahui posisi fintechnya sendiri itu tidak mudah, datanya juga sulit didapat dan seterusnya. Karena itu kajian ini itu kajian yang bagus menurut saya tentang fintech ini. Jadi dari awal saya sudah mengharap mudah-mudahan ini yang menang kayak gitu dari awal gitu loh. Ya, jadi saya agak memberikan bobot yang tinggi terhadap hal-hal yang inovatif seperti ini. Ya, tapi memang karena ini hal baru dan dia baru mulai, tentu ada hal-hal yang bisa diperbaiki. Topik yang diangkat itu sangat up to date. Paling tidak ada 2 aspek di situ yang menarik perhatian pembaca, khususnya saya, yaitu ada fintech dan milenial. Kalau seandainya kita bisa mengakses data dari fintech itu sendiri, maka kita bisa ambil big data dan itu akan sangat bagus sekali. Tetapi itu masih sangat sulit kita dapatkan, sehingga pendekatan yang saat ini dilakukan menggunakan kuesioner ya kepada 200 lebih responden itu sudah cukup bagus sekali, dan itu tentu saja dilakukan ya dengan usaha yang tidak mudah sebenarnya. Ya apalagi di era pandemik seperti ini. Nah, jadi selama itu bisa dijamin ya untuk perbaikannya ke depan, kalau seandainya filtering dilakukan dengan lebih hati-hati lagi, ya maka sebenarnya paper ini akan menjadi jauh lebih bagus lagi. Dari sisi metode, saya lihat juga penulis sudah bisa melakukan metodenya dengan cukup hati-hati, dengan menjaga ya semua alur dan aturan ya yang harus dipenuhi itu juga sudah dipenuhi ya, dan juga penarikan kesimpulan dilakukan dengan cukup baik sekali ya. Jika kita lihat secara umum memang paper ini layak ya untuk dijadikan pemenang ya, namun demikian tadi masih ada beberapa hal yang bisa diimprove. Terima kasih para dewan juri atas komentarnya tadi.